Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Lutfi Mufidah dengan NIM 2003211000064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara menggunakan SPSS untuk analisis conjoin. Nah, pertama-tama yang harus kita siapkan adalah file atribut. Kita harus menentukan atribut dan level atribut. Di sini saya sudah menentukan atribut dan level atribut dari produk yang akan saya review, yang akan saya analisis, yaitu adalah atribut harga, ukuran, dan bahan. Untuk level atributnya adalah 10.000, 20.000, dan 25.000 untuk atribut harga. Untuk level atribut dari ukuran ada kecil, sedang, besar. Untuk level atribut dari bahan ada toples kaca, toples plastik, dan plastik kemasan. Di sini saya menggunakan produk yaitu produk selai nanas. Langkah selanjutnya adalah kita buka SPSS. Nah, di sini kita akan memasukkan data dan orthogonal design. Di sini ada generate, kita klik generate. Setelah itu, di sini ada faktor name. Faktor name di sini dituliskan sesuai dengan atribut yang kita sudah buat. Nah, faktor name ini atribut pertama dari yang saya buat adalah harga, berarti kita mengetikkan harga. Lalu faktor labelnya adalah penjelasan tentang faktor name. Di sini berarti harga selai nanas. Lalu kita klik add. Setelah diklik add, akan muncul datanya di sini, harga selai nanas. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita menulis semua atribut dan level atribut yang kita gunakan. Yang pertama di sini, yang kedua di sini adalah ukuran. Lalu selanjutnya adalah faktor labelnya ukuran kemasan selai nanas. Klik add lagi. Lalu di sini yang ketiga adalah yang terakhir adalah bahan. Faktor labelnya adalah bahan kemasan selai nanas. Klik add. Lalu kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik harga, ini harga selai nanasnya. Kemudian kita klik define values. Nah, muncul seperti ini. Ada values dan labels. Value dan label. Di sini value dan label dari atribut harga. Value ini adalah jumlah level atribut yang kita gunakan untuk harga, atribut harga. Nah, di sini saya menggunakan level atributnya ada 3, berarti kita value-nya ditulis 1, 2, dan 3. Lalu labelnya adalah penjelasan level atributnya. Seperti value 1, level atribut yang saya gunakan adalah 10.000. Lalu value 2, level atribut yang saya gunakan adalah 20.000. Lalu level 3, level atribut yang saya gunakan adalah 25.000. Lalu kita klik continue. Nah, setelah diklik continue akan muncul di sini 1 10.000, 2 20.000, dan 3 25.000. Lakukan langkah ini sampai semua atribut telah terisi. Kecil, sedang, dan besar. Continue. Lalu bahan dan bahan kemasan selai nanas. Di sini saya menggunakan 3 juga, 3 atribut, berarti kita value-nya 1, 2, 3. Lalu kemudian labels-nya adalah toples kaca, toples plastik,
Dan yang terakhir adalah plastik kemasan. Lalu kita klik continue. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita klik di sini ada create new data file. Di sini kita klik create data file, terus kita pilih file di sini. Nah, kita tentukan sebelumnya kita harus mempunyai file kosong untuk mengisi yang akan digunakan untuk menyimpan dari file-file SPSS yang kita lakukan. Di sini saya sudah membuat file dengan nama analisis. Lalu di sini kita meng-save filenya dengan name stimuli _sn save. Lalu kita setelah ini sudah terganti filenya ada di analisis stimuli _sn. Lalu kita klik OK. Kemudian kita buka filenya. Nah, di sini sudah ada ternyata file stimuli SN-nya. Kita buka file stimulinya. Nah, di sini sudah terbentuk stimuli dari atribut dan level atribut yang saya gunakan tadi. Di sini kartnya ada 1 sampai 9 itu menunjukkan jumlah stimuli dari produk yang kita analisis. Di sini saya ada 9 kart, berarti jumlah stimuli saya adalah 9. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat file Excel untuk mendeskripsikan stimuli 1 sampai 9. Di sini saya sudah membuat filenya. Jadi di sini tuh kart 1 adalah harganya 3, ukuran 3, bahan 1. Di sini menjelaskan bahwa harga 3 ini adalah value harga 3, value dari atribut harga yang nomor 3 adalah harga 25.000. Sedangkan ukuran dari value dari dari atribut ukuran nomor 3 adalah ukuran besar, dan value dari atribut bahan dengan nomor 1 adalah bahan toples kaca. Kita lakukan langkah ini sampai semua stimuli kartnya tercapai. Lalu deskripsi stimuli ini adalah yang akan dinilai oleh responden. Di sini saya sudah melakukan penilaian responden, yang mana ini saya sudah mendata semua respondennya. Ada 9 kart yang dinilai oleh 5 responden. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ke file SPSS-nya dulu terlebih dahulu. Lalu di sini kita membuka file open new dan data. Nah, di sini kan sudah ada file data SPSS yang baru yang masih kosong. Di sini kita mengcopy semua responden ini, data responden dan penilaiannya, kita copy lalu kita paste ke dalam SPSS. Nah, di sini semua sudah terpaste di SPSS. Namun, saya harus mengingatkan kembali di sini yang responden terus T1 sampai T9 ini kita harus mengcutnya karena ini nanti ini membuat data tidak terbaca. Lalu selanjutnya, karena ini semua data sudah terdata di dalam SPSS-nya, kita mau melihat variable view-nya. Di sini variable view-nya kita name-nya belum diganti, belum di-rename. Jadi kita harus merename semua ini dengan apa yang sudah terdata di sini. Jadi responden P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9. Variable view kita rename. Yang pertama adalah responden. Yang kedua adalah P1. Yang ketiga P2.
Berarti ini P3, P5, P4, P5, P6, P7, P8, dan terakhir P9. Nah, di sini kita harus melihat type-nya terlebih dahulu. Di sini karena type-nya belum diganti, kita harus mengganti type-nya menjadi numerik. Kita ganti sampai semuanya menjadi numerik. Karena jika kita menggunakan bukan yang numerik, data otomatis tidak akan terbaca. Numerik. Setelah semuanya ini terganti menjadi numerik, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita kembali ke data view. Nah, di sini variabelnya sudah terganti jadi responden P1, P2, P3, P4, P5, dan sampai P9. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buka file yang baru lagi. Di sini kita buka file ini untuk sintek datanya, karena untuk melakukan analisis conjoin menggunakan SPSS kita tidak ada menunya di sini, tidak langsung teranalisis menggunakan SPSS. Kita harus menggunakan kode terlebih dahulu. Jadi kita sebelumnya ini harus di-save dulu. Data ini harus di-save menjadi save as, di-save di file yang tadi itu analisis dengan name penilaian _sn. Lalu kita save. Nah, selanjutnya adalah kita membuka file new, dan kita membuka file syntax. Nah, setelah itu, di sini kita harus mempunyai kodenya, yaitu di sini ada kode syntax conjoin-nya. Saya sudah mempunyai, tinggal kita copy dan paste. Kita tinggal copy dan paste. Nah, di sini sudah terpaste semuanya. Yang langkah selanjutnya kita lakukan adalah kita harus mengecek semua file-filenya ini, penamaan dan filenya ini apakah benar seperti yang sudah kita lakukan. Nah, di sini karena saya filenya menggunakan nama file yang saya gunakan adalah analisis, jadi kita di sini ganti menjadi analisis. Penamaannya simuli SN benar. Di sini conjoin kita ganti jadi analisis juga karena kita meng-save-nya di file analisis. Nah, nama filenya penilaian SN sudah benar, skornya adalah P1 sampai P9 sudah benar, sebentar. P1 sampai 9 sudah benar. Terus kemudian subjeknya adalah responden, sudah benar. Faktornya adalah harga, ukuran, bahan, yaitu sudah benar. Harga, ukuran, dan bahan sudah benar. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mengerun conjoin-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini filenya sudah hasil analisisnya sudah langsung terinput semua. Sekian. Setelah di sini semuanya sudah terinput dari subjek 1, subjek 2, subjek 3, dan overall statistik sudah terinput semua. Ini ukuran, subjek 5 juga ada, subjek 1, subjek 2, subjek 3, subjek 4, subjek 5, dan overall statistiknya sudah terinput semua.
Sekian analisis conjoin yang dapat saya jabarkan dan presentasikan. Sangatlah mudah kan melakukan analisis conjoin menggunakan SPSS. Sekian analisis yang saya jabar, yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi menggunakan analisis conjoin menggunakan SPSS yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.